Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Samlia. Apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke, Ibu Sam, saya sudah mengamati, mencatat, sekaligus memperhatikan secara keseluruhan proses pembelajaran di kelas ya. Iya. Ya, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, diferensiasi, kemudian disiplin positif ya. Di kegiatan ini kita akan diskusi tentang apa yang Ibu sudah lakukan di kelas tadi. Oh ya. Nah, pertanyaan pertama dari saya, kan kita sudah mengetahui tujuan percakapan ini bahwa kita akan melihat area pengembangan yang kita sudah sepakati di pra observasi kemarin. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira menurut Ibu sudah seperti apa yang Ibu sudah lakukan. Nah, bahasa kerennya refleksinya Ibu. Oh Ya, iya. terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Bahtiar atas kesempatannya sudah berkunjung di SMA 4 Kendari hari ini. Ya, terkait pembelajaran yang saya sudah lakukan kemarin dan kebetulan juga Pak Bahtiar sudah hadir di dalam untuk mengobservasi. Ya, mungkin Pak yang saya mau lihat dulu yang hal yang sudah baik yang saya lakukan kemarin Pak di kelas. Ya, jadi ya hal yang baik kemarin saya melaksanakan PBM kemarin saya memilih dengan model pembelajaran discovery learning. Ya, discovery learning metodenya adalah metode berpasangan dan puzzle game. Puzzle games. Puzzle game ya. Ya, berpasangan. Ya. Kemudian ternyata kemarin saya menerapkan model ini Pak. Suasana belajar itu bisa saya lihat anak-anak enjoy, menyenangkan. Ya, karena mungkin ini menggunakan games ya. Ya, kemudian murid itu kemarin antusias mengikuti pembelajaran dan termotivasi untuk menyelesaikan LKPD yang saya sudah siapkan. Ya, kemudian yang saya anggap juga mungkin hal yang sudah baik. Ya, kemarin saya mencoba untuk pembelajaran sosial emosionalnya. Ya, dalam hal ini terkait untuk teknik stop. Teknik stopnya itu kemarin saya lihat bisa berjalan lancar ya, karena kan kemarin strateginya Pak saya menggunakan bantuan langkah-langkah stop itu saya gunakan video, kemudian ada latar musiknya yang memang bisa membawa suasana anak-anak untuk bisa melakukan teknik stopnya dengan kayaknya penuh penghayatan. Ya, kemudian kemarin juga saya lihati selama ini kalau saya melakukan refleksi itu kadang terkendala ada anak-anak yang malu-malu. Oh iya, kalau refleksi. Kalau saya refleksi Pak, saya hanya menunjuk tolong angkat tangan siapa yang ingin refleksi pembelajaran hari ini. Yaitu kan kelas terbiasa kelas 10 kan? Ya, kelas 10 malu-malu. Tetapi kemarin saya mencoba pada saat saya tampil kemarin mengajar, saya mencoba untuk pada saat refleksi siswa saya mempersilakan anak-anak untuk menuliskan refleksinya di sticky note. Sticky note. Kemudian ada juga siswa yang membawa handphone, dia bisa mengakses link refleksi yang saya sudah bagi di grup, di grup saya dengan anak-anak. Ya, kemudian saya menggunakan aplikasi Jamboard. Oh iya, Jamboard. Aplikasi Jamboard. Jadi dua kegiatan refleksi ini kemarin bisa berjalan lancar dan saya lihat semua siswa yang hadir bisa menuangkan refleksinya. Ya, ini mungkin ya. Kemudian ada tambahan yang saya lihat Pak kemarin sudah saya pikir sudah berjalan baik, itu terkait penugasan yang saya berikan kepada pasangan kelompok. Dalam hal ini untuk penugasan berikutnya di rumah itu ada saya mengakomodir diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Dalam hal ini di dalam pengerjaan tugas berpasangannya yang akan menjadi tagihannya nanti, ini saya berikan kebebasan kepada masing-masing kelompok memilih bentuk produk yang akan dihasilkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, kan kebetulan Pak kemarin saya membagi kelompok pasangannya itu sesuai minatnya.
Ada Oh, kemarin iya, yang sama-sama hobi menyanyi sesuai Iya, hobi iya. Pak, hobi dan minatnya Itu kemarin. juga berkaitan dengan penugasan mereka. Ya penugasannya Iya. berarti produknya silakan. Iya, Ya iya. jadi ini mungkin yang saya lihat yang menjadi sudah hal baik. Ya kemudian itu mungkin ya Pak yang hal baik yang menurut saya Iya. yang saya lihat. Mhm. Ya kemudian pasti Pak ada masih ada Iya, kekurangannya. Ya terkait kekurangan kemarin atau yang mungkin perlu saya kembangkan, ya saya melihat dari tampilan saya kemarin, karena kan yang dari observasi awal kemarin Pak, saya ingin memperkuat penerapan diferensiasinya. Saya ingin diferensiasi ketiga-tiganya, yaitu diferensiasi kontennya, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi tiga-tiganya ya, tiga-tiganya saya upayakan kemarin sesuai RPP yang saya sudah yang saya sudah buat juga kemarin. Ya, tetapi saya menilai di diferensiasi prosesnya masih kurang. Oh, di diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Ya, kayaknya saya lihat kemarin itu masih kurang karena kan ada beberapa saya belum prosesnya. Saya sudah bagi kelompoknya sesuai pasangan-pasangan yang sesuai minat bakatnya. Ya, tetapi kekurangan saya kemarin di LKPD yang akan dikerjakan siswa, saya tidak terlalu banyak memberikan pilihan-pilihan kegiatan. Kegiatannya hanya 2 Pak. Itu pun pilihannya hanya 2. Jadi terkesan siswa kegiatannya itu sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, kegiatannya sama. Itu yang puzzle games-nya. Ya, padahal rencananya kita berbeda antara kelompok satu dan kelompok lain karena diferensiasi tadi itu. Minimal mungkin Pak harusnya kemarin saya menyiapkan pilihan-pilihan, jangan hanya 2 pilihan. Minimal mungkin ada 5 pilihan atau lebih, ya supaya memang lebih bervariasi kegiatannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Ya itu mungkin Pak. Oke. Dari yang Ibu sudah sampaikan, kalau misalnya ditanya presentasinya, ketercapaian Ibu kira-kira sudah berapa? Kalau saya nilai kayaknya Pak sekitar 90% PBM saya kemarin bisa tercapai. Saya juga amati proses PBM yang berjalan sudah bagus ya. Tapi kan namanya juga kita ingin terus sesuatu yang lebih baik, pasti kita akan mengatakan bahwa belum sempurna. Sempurna insya Allah. Oke, dari beberapa hal yang Ibu sudah sampaikan yang kurang itu, apa tindak lanjutnya nanti ke depan? Oh ya, ini ada rencana-rencana apa supaya yang kelemahan-kelemahan tadi itu bisa dieliminir di kegiatan pembelajaran? Terima kasih Pak. Saya dari refleksi kegiatan pembelajaran kemarin, mungkin ada 2 langkah yang saya sudah pikirkan untuk menjadi rencana tindak lanjut saya untuk mengatasi minimal yang harus saya perbaiki dari pembelajaran saya kemarin. Yang pertama, pastinya karena kekurangan saya kemarin, LKPD-nya masih kurang beragam untuk aktivitas siswa. Ya pastinya untuk berikutnya Pak, saya berupaya untuk merancang LKPD yang menyediakan pilihan-pilihan aktivitas yang dapat murid pilih sesuai minat dan bakatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya harapannya murid-murid saya pada saat proses pembelajaran memang mereka bisa menyesuaikan dengan minat bakatnya, ya Pak, kelompok-kelompoknya sehingga bisa memaksimalkan hasil pembelajarannya nanti. Ya kemudian untuk langkah kedua, ya karena saya lihati rata-rata siswa saya itu membawa handphone, ya kenapa tidak untuk kedepannya saya lebih memaksimalkan, mengeksplor lagi untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ya karena saya pikir ini bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Seperti mungkin kemarin pada saat diskusi atau pembuatan produk bisa kita manfaatkan Canva. Ya kemudian untuk pembuatan video anak-anak bisa memanfaatkan TikTok dan editingnya pakai Capture. Ya dan mungkin yang masih banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi yang bisa membantu untuk PBM yang notabene ini saya bisa menyesuaikan anak-anak untuk kodrat zamannya. Iya betul. Jadi di era digital ini memang kita harus manfaatkan hal seperti itu untuk mempermudah kita. Apalagi siswa kita di sini kan mereka punya media yang paling bagus ya, handphonenya apalah istilahnya itu. Oke, saya kira itu beberapa percakapan kita
diharapkan Ibu bisa mengembangkannya lebih jauh ke depan, karena Ibu nanti punya kewajiban besar di P5 itu untuk berbagi dengan teman sejawat. Oh ya. Ya, jadi nanti Ibu akan memilih, sebentar kita akan sampaikan di akhir pendampingan. Masih ada yang Ibu mau sampaikan, mungkin ada tindak lanjut lagi. Yang jelasnya dari yang saya lihat di lapangan atau dalam kelas itu sudah sangat bagus ya, yang Ibu sudah lakukan, anak-anak antusias. Saya kira demikian pembicaraan kita tentang pasca observasi. Semangat terus Ibu. Ya, makasih Pak. Tibalah saatnya kita di sesi akhir pendampingan. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Ibu sudah melakukan hal yang terbaik, meluangkan waktunya ya untuk bisa bersama-sama dengan saya dalam kegiatan pendampingan ini. Mungkin ada beberapa hal atau yang ingin disampaikan di proses pendampingan ini. Apakah ada yang ingin mau sampaikan, yang mau disampaikan di pendampingan ini, apa yang sudah baik atau mungkin ada yang perlu diperbaiki? Oh ya. Sarannya Ibu apa kira-kira? Ya, ini mungkin Pak sarannya ya untuk kegiatan pendampingan. Mungkin Pak karena saya merasa bahwa pendampingan individu 4 ini agak beda dengan pendampingan sebelumnya. Ya, karena ini kegiatannya tahapan-tahapan kegiatannya terpisah. Mungkin karena kondisi ya? Pak ya, karena pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin kan ini kita diburu waktu karena anak-anak akan belajar mandiri di rumah karena ada pelaksanaan ujian sekolah. Ya, kemudian mungkin alangkah bagusnya pasca observasinya ini pas selesai kemarin pembelajaran langsung diadakan pasca observasinya. Ya, dalam hal ini bisalah semua kegiatan dari pra observasi, kemudian observasi di kelas dan pasca observasi itu bisa dilaksanakan di hari yang sama. Ya, supaya juga mungkin refleksinya juga saya Pak tidak kelupaan. Ya, saya takutnya Pak masih ada kekurangan yang masih ada kondisi lain yang menyebabkan seperti ini. Tapi yang jelasnya kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik sehubungan dengan kegiatan saya ini. Apakah kegiatan pendampingan ini bisa membantu Ibu untuk implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid? Oh ya. Ini adanya pendampingan dari pengajar praktik, memang Pak ini sebetulnya menambah motivasi kami sebagai guru penggerak, terutama saya. Ini sangat memotivasi saya. Saya pasti akan berupaya bagaimana untuk menampilkan yang terbaik. Ya, kemudian saya harapkan apa yang saya peroleh selama ini dari pendidikan guru penggerak, kemudian dari saran-saran dan masukan pengajar praktik, dan terutama kemarin Pak untuk perbaikan dari RPP yang saya buat, yang dari RPP yang saya buat, pasti setelah dilihati ternyata ada bagian-bagian memang yang harus direvisi kembali. Ya, ini sangat berguna sekali bagi saya karena adanya pendampingan 4 ini saya bisa merefleksi diri. Ya, kira-kira apalagi yang bisa saya eksplor dari diri saya untuk kepentingan murid-murid saya. Dalam hal ini pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan pastinya penerapan disiplin positif di kelas saya. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya adalah, Ibu sudah merasa terbantu dengan PI ya? Apakah ada saran Ibu untuk pendampingan berikutnya? Kayaknya untuk pendampingan berikutnya Pak, untuk saran saya mungkin hampir sama juga Pak, yang seperti yang saya minta kemarin, bahwa mudah-mudahan untuk jadwalnya bisa matching ya Pak dengan jadwal belajar, jadwal ngajar saya di kelas. Ya, kemudian kan nanti PI 5 kalau saya tidak salah informasinya kan nanti ada pendampingan coaching. Ya, saya akan coaching teman sejawat saya. Ada di situ, ada situ pengajar praktik, dan ini juga Pak, dan ini juga menambah rasa percaya diri saya nantinya Pak, karena kan saya sudah merasakan bagaimana modelnya saya di coaching pada saat pra observasi, kemudian di observasi di kelas, setelah itu di pasca observasi, ya ternyata memang
sudah seperti inilah seharusnya pada saat nanti saya di PI 5 saya coaching, saya melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ya, ternyata suasana dengan coaching ini memang sangat sangat memberi nyaman kepada guru, sehingga memang kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Jadi pada saat di supervisi kita tidak merasa dizolimi, merasa terkungkung, merasa resah, waduh, nggak tidur satu malam Pak. Tetapi ternyata bisa menjadi hal yang sangat dinantikan oleh guru. Kapan lagi Pak saya di coaching? Oh iya, betul. Jadi memang kita upayakan agar proses coaching untuk supervisi ini sedapat mungkin kita humanis ya, dan memang ciri guru penggerak seperti itu. Kita juga menerapkan segitiga restitusi, disiplin positif. Itu sebenarnya yang kita laksanakan, semangat itu yang kita buat supaya kita tidak menghakimi guru yang kita observasi dalam hal ini adalah CGP ya. Oke, terima kasih Ibu Sam. Selanjutnya saya ingin sampaikan untuk pendampingan 5. Yang pertama, Ibu mengajak satu orang rekan sejawat. Nah, ini sudah diketahui juga, untuk dibimbing dan di coaching pada PI 5. Kemudian seperti yang kita sudah lakukan, Ibu dengan teman sejawat itu menyepakati jadwal observasi. Jadi sepakati jadwal observasinya. Kalau sudah disepakati jadwal observasinya itu sudah akan ketahuan itu kapan kita peran. Ya, pra observasinya kapan. Jadi pelaksanaan observasi itu disampaikan dia seperti yang Ibu sudah lakukan, itu 2 jam juga. Yang jelasnya tidak bisa daring, kita luring. Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal untuk ini, karena yang Ibu sudah rasakan ketika kita PI 4 ini, itulah teman kita akan rasakan, tapi bukan rasa bahwa dia akan tertekan. Disinilah proses coaching, kita diskusi dengan dia supaya RPP-nya itu dia bagus, ada pengembangan itu dia bisa jalankan dengan baik, dengan satu harapan bahwa di sini kita belajar untuk bagaimana rekan sejawat kita ini bisa memperoleh pengetahuan dari kita bisa berbagi, kemudian dia bisa berkualitas juga dalam mengajar di kelas. Kemudian berarti kalau proses observasinya sudah ditentukan waktunya, berarti Ibu dengan rekan sejawat sudah bisa duduk bersama untuk coaching penyusunan perangkat. Ya, duduk bersama, apakah di sekolah atau seperti apa prosesnya nanti Ibu atur. Nanti rekan CGP itu akan membimbing rekan sejawat menyusun perangkat RPP tadi ya, dan melakukan koreksi. Ya, sama seperti yang saya